saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat bertemu kembali dalam program Arus Hayat Voice. Tema kali ini adalah kasih Allah mendidik dan menghajar kita. Pembacaan Alkitab saya ambil dari kitab Ibrani pasal 12 ayat 6. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya, dan ia mencambuk orang yang diakuinya sebagai anak. Saudara-saudara, setelah Anda menjadi orang Kristen, Anda harus siap menerima didikan dan hajaran dalam tangan Bapa. Kalau Anda bukan anak Allah, Anda akan dibiarkannya hidup sembarangan. Anda akan dibiarkannya menempuh jalan Anda sendiri. Tetapi jika Anda telah menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat Anda adalah anak Allah yang dilahirkan oleh Allah. Tidak ada seorang ayah yang mau mendidik dan menghajar anak-anak orang lain. Baik atau buruk anak-anak tetangga itu bukan tanggung jawabnya. Sejak Anda diselamatkan, Allah sudah mulai mengatur suatu pelajaran bagi Anda untuk dipelajari, agar akhirnya Anda bisa menjadi orang yang sesifat dengan Dia. Ia menghendaki Anda menjadi serupa dengan Dia dalam banyak perkara, sehingga Anda memiliki semacam kepribadian yang sama dengannya. Allah tidak mempunyai begitu banyak waktu senggang untuk menanggulangi orang-orang di dunia ini. Dia mendidik dan menghajar kita karena kita dikasihinya. Kasihlah yang mengatur peristiwa-peristiwa sehari-hari dalam lingkungan bagi kita. Inilah yang kita namakan didikan dan hajaran. Semua orang yang telah mengalami didikan dan hajaran mempunyai jaminan bahwa dirinya diakui Allah sebagai anak. Dicambuk bukan berarti ditolak, melainkan suatu bukti diakui atau diperkenan oleh Allah. Yang kita terima adalah didikan dan hajaran, bukan hukuman. Hukuman bertujuan menyatakan kesalahan, tetapi didikan dan hajaran bertujuan mendidik demi kebaikan. Dalam didikan dan hajaran terkandung unsur kemuliaan, terkandung maksud tertentu. Allah hendak menggarap Anda menjadi seorang yang dapat memuliakan Dia. Setiap anak Allah wajib memuliakan Allah. Setiap orang memiliki kekhususannya masing-masing, dan Allah akan menggarap tiap-tiap orang menjadi satu pribadi tertentu yang dapat memuliakan Allah. Demi penggenapan kehendak Allah ini, maka didikan dan hajaran Allah menimpa setiap anaknya. Tak seorang pun dari anak-anak Allah yang dapat menghindari tangan Allah itu. Sungguh adalah satu kerugian yang sangat besar bila anak-anak Allah tidak mengenal didikan dan hajaran Allah. Banyak orang sudah bertahun-tahun hidup di hadapan Allah, tetapi mereka tetap bebal dan sembrono. Mereka tidak mempunyai jalan untuk maju, dan tidak tahu apa yang hendak Tuhan lakukan atas dirinya. Mereka bertindak sekehendak hati, tidak terkendali, seolah orang yang berlari kian kemari di padang gurun tanpa tujuan. Allah tidaklah demikian. Ia mempunyai tujuan. Ia menghendaki kita memiliki kepribadian yang khusus yang dapat memuliakan namanya. Sebab itu, setiap didikan dan hajarannya bermaksud memimpin kita menempuh jalan ini. Lalu, bagaimana sikap kita sewaktu berada di bawah didikan dan hajaran Allah? Tadi Ibrani 12 ayat 4 mengatakan, dalam pergumulan kamu melawan dosa, kamu belum sampai mencucurkan darah. Meskipun kaum beriman juga menderita penghinaan, menanggung kesengsaraan salib, namun semua itu belum sampai ke taraf mencucurkan darah. Jika hal itu dibandingkan dengan yang diderita oleh Tuhan, tentu terpaut jauh sekali. Kedua, setelah kita menjadi orang Kristen, kita akan menjumpai banyak perkara yang di dalamnya terkandung tujuan Allah. Kita akan menjumpai banyak ujian, kesulitan. Tetapi apa sebenarnya maksud ujian dan kesulitan itu? Makna apa yang tersembunyi di baliknya? Inilah yang harus kita ketahui di hadapan Tuhan. Ketiga, Ibrani pasal 12 ayat 5 mengatakan, jangan anggap enteng didikan Tuhan, dan janganlah putus asa apabila kita diperingatkannya. Kedua sikap inilah yang harus dimiliki oleh kaum beriman. Ada orang ketika menghadapi kesukaran,
kesengsaraan, atau mengalami didikan dan ajaran Allah, ia menganggap kejadian-kejadian itu sebagai hal-hal yang biasa dan tidak penting. Ia membiarkannya berlalu begitu saja. Sebaliknya, ada orang ketika tertimpa tangan Tuhan, ia segera menjadi putus asa. Merasa keadaan orang Kristen sangatlah sukar, terlalu sulit untuk menjadi orang Kristen. Ia tidak mengira bahwa sebagai orang Kristen, ia harus mengalami banyak perkara yang menyulitkan. Kedua sikap tersebut adalah keliru. Keempat, kita harus menghargai didikan dan ajaran Tuhan. Semua didikan dan ajarannya bertujuan menyempurnakan kita, agar kita berbahagia dalam kekudusannya, agar sifatnya tergarap ke dalam sifat kita, agar dalam hal karakter kita menerima pendidikan ilahi. Inilah tujuan didikan dan ajaran Tuhan. Jadi, Tuhan memberi kita kesukaran bukan sekedar menghendaki kita menderita. Saudara, ingatlah, belajar menghargai didikan dan ajaran Allah adalah sikap pertama yang harus dimiliki anak-anak Allah. Begitu ada suatu kejadian, maka pertanyaan kita yang pertama adalah, apakah artinya ini? Mengapa terjadi demikian? Kita harus belajar menghargainya. Tidak boleh memandangnya ringan. Memandang ringan berarti ceroboh. Memandang ringan berarti terserah pada Allah apa yang ingin dia perbuat, sedangkan dirinya sendiri tak tahu menahu dan membiarkannya lewat dengan sikap acuh tak acuh. Di satu pihak, didikan dan ajaran Allah tidak boleh kita anggap ringan. Pada pihak lainnya, kita pun jangan menganggapnya terlampau berat sampai kita putus asa. Kita wajib belajar menerima didikan dan ajaran Tuhan. Wajib belajar, nampak dan memahami bahwa didikan dan ajaran Tuhan itu bertujuan. Tetapi kita pun jangan menjadi putus asa karenanya. Mari saudara, kita berdoa. Tuhan Yesus, Engkaulah Bapa kami yang sejati. Kami memuji kasih-Mu Tuhan, yang bukan hanya menyelamatkan kami, tetapi bahkan mendidik dan menghajar kami, agar kami semakin diserupakan dengan Engkau. Terima kasih Bapa, kasih-Mu mengatur setiap perkara di sekeliling kami, supaya kami tetap berada di dalam jalan-Mu yang benar, serta berbahagia dengan kekudusan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Sampai bertemu di kesempatan berikutnya. Kasih karunia-Nya menyertai kita semua. Demikianlah program Renungan Arus Hayat Voice Note pada hari ini. Dan jika Anda tertarik untuk memiliki voice note tersebut beserta seri-seri sebelumnya, Anda dapat mendownload di website kami di www.pemulihan.or.id atau dapat menghubungi kami via BlackBerry dengan nomor PIN 282554-7F. Tuhan Yesus memberkati kita semua.